Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kormin Disdikbud Kecamatan Cimanggu, yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Penilik, yang terhormat Ketua PGRI Kecamatan Cimanggu, yang terhormat K3S Kecamatan Cimanggu, para ibu bapak kepala sekolah, para bendahara, dan para rekan-rekan OPS yang alhamdulillah telah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Dali, disilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Korban yang saya hormati, juga Bapak Penilik K3S, Ketua PGRI, juga semua lembaga atau organisasi yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili juga para OPS yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama dalam rangka sosialisasi BOS ya. Mungkin dan alhamdulillah kita sehat jasmani dan rohani ya. Dan juga salawat dan salam dari pakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Mungkin dengan banyaknya kegiatan ini bahwa kita kadang-kadang ya terlena apa sebetulnya kewajiban kita gitu ya. Itu yang disikapi, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih istilahnya kaitan dengan apa yang kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan sekalipun banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya. Ini karena rodanya di sekolah untuk saat sekarang ini adalah OPS ya yang perlu ini. Di saat ada informasi baik kegiatan apapun dalam WA ya, informasi dari K3S, informasi dari Pak Kormin, coba kita disikapi harus tanggal berapa kumpul di kantor gitu ya, agar jangan sampai seperti kemarin aja Pak ya, untuk rekomendasi kan ngayaya gitu ya, kalau 2 kali ke Pandeglang nanti gimana gitu ya untuk masalah ini dan itunya. Jadi saya mengharapkan kepada semua kepala sekolah juga ini ya, tolong informasi dari K3S kalau kaitan dengan laporan-laporan tolong diharapkan tepat waktu apa yang diinformasikan dalam WA. Saya tidak mengharapkan kepala sekolah kadang-kadang ada yang ngomong OPS-nya ya. Jadi kami tidak akan menegur OPS, kami akan menegur kaitannya antara mungkin K3S kami dengan PGR dengan ketua itu kan sasarannya ke kepala sekolah itu ya. Jadi jangan OPS ini dengan adanya informasi yang sekarang saya mengharapkan di sekolah ini agar kondusif ya, kaitan dengan masalah kita nanti yang lebih jelasnya, yang lebih jelinya bahwa yang dengan di telinga saya ini kaitan dengan honor ya, dengan honor OPS dengan TKS. Jadi yang perlu kita luruskan semua, silakan nanti penjelasannya akan nanti dijelaskan, aturannya ada, juknis ada, nanti Pak Korni dengan Pak Sadar menjelaskan kaitan itu. Jadi itu jangan seenaknya aja gitu ya, kita harus ngacu gitu. Kalau itu mampu sekolah. Salah satu contoh yang di bawah 100, yang di bawah 200 juga kan saya kira masih oleh untuk melaksanakan segitu. Hanya tergantung untuk itu ya. Untuk kaitan dengan juga ini untuk 2 minggu ini mungkin kita UTS kita harus laksanakan, mungkin minggu ketiga ya itu kita TKD ya, minggu ketiga kita TKD itu kita perlu kita sikapi dari sekarang untuk TKD. Dan mohon maaf atas segala kurangnya,
Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut untuk sambutan yang kedua, sekaligus nanti akan memaparkan kebijakan tentang BOS pada Bapak Kormit Disdikbud Kecamatan Cimanggu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rekan saya, maka saya hormati Pak Ketua FKS dan Cimanggu yang saya hormati, Pak Ketua PGDL Cabang Cimanggu yang saya hormati, rekan-rekan pengurus koperasi yang terus berada yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Cimanggu yang saya hormati, Pak Pendidik juga yang saya hormati, rekan-rekan para pengelola keuangan atau bendahara juga OPS Sekecamatan Cimanggu yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ya Rabbi, di mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul seolah-olah kita dicemoohkan. Salah satunya yaitu dengan ada perbedaan kompetensi ketika di perangkat desa dengan perangkat kita OPS yang ada di sekolah. Kalau perangkat desa katanya laporan asetnya lebih cepat dan uangnya banyak, miliaran, ketika di sekolah katanya uangnya hanya puluhan juta, kadang-kadang laporan aset terlambat. Gitu. Di manakah kelemahan-kelemahannya? Marilah nanti kita simak bersama. Ini ada saja mungkin di sekolah, karena mungkin kalau desa atau kecamatan itu jumlahnya bisa dengan satu kecamatan, satu desa hanya ada 12, dengan Cimanggu juga mungkin bisa lebih cepat. Tapi kita kan satu kecamatan sekolah juga jumlahnya sudah 31. Mungkin itulah hal-hal yang mengakibatkan kita sering lambat laporan aset. Tidak kalah pentingnya sebelum ke informasi BOS bahwa untuk guru yang guru kelas yang di dinas gitu kan, beda dengan guru depan kan. Kita sekarang sudah dituntut lagi untuk mengumpulkan persyaratan untuk penerbitan SKTP. Kemarin suratnya sudah saya sebar ke forum komunikasi isu di forum di kepala sekolah di Pelasa, tolong itu sikapi ya SKTP. Dan kalau bisa Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak berabe satu orang berangkat ke Pandeglang perorangan. Bagaimana kalau kita kondisikan saja, kumpulkan di sini, kita bareng, kita satukan berangkatnya satu orang ya. Kalau Permendikbudnya nanti Pak Saraya menyampaikan bahwa pada saat ini untuk BOS yang BOS kan sekarang 30 gitu ya proses pencairannya 30 40. Jadi yang buku adanya posisi di yang mana? Yang 40, yang kedua. Tapi ada kelonggaran untuk pengadaan buku hari saat ini ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak terpaku ke 20%. Kemudian yang selanjutnya LPG semester 1 yang kemarin terakhir sampai dengan hari kemarin sore jam 4 itu ada juga LPG online ya. Masih ada di sekolah kita itu yang tak hari ini, tak malam masuk tidak gitu. Tapi ketika sampai jam 4 sore kemarin masih ada 5 sekolah yang belum masuk. Kami ingatkan juga, Bapak dan Ibu sudahkah Ibu memesan fingerprint? Ada yang belum? Kenapa? Fingerprint ada. Tapi apa? Futsal. Tiga juta. Dari dinas kayaknya tidak berubah Pak. Untuk terutama untuk honor TKS ya, dan honor TKS dan honor OPS itu sudah ada. Kita seimbangkan saja. Kita untuk Pandeglang tidak bisa
belum kayaknya untuk beberapa sekolah, kebanyakan sekolah belum bisa sampai katakan yang maksimalnya. Ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, ini sanksinya kena ke kita ya, kepada kepala sekolah. Sanksi-sanksinya yaitu diantaranya penerapan sanksi kepegawaian, penurunan pangkat, mutasi kerja, dan pemberhentian sampai di itu. Ya, saya ada penyimpangan tentang bos. Yang kedua, penerapan tuntutan ganti rugi. Kalau masih sebatas ganti rugi, data tanpa seizin permit sepengetahuan oleh perizinan, tanpa sepengetahuan permit. Jadi OPK berarti operator kecamatan yang sampai beja tadi. Laporan aset harus tepat waktu. Negara liuran. Ada pembelanjaan printer gitu. Jadi masuknya itu ke barang dan jasa, tapi di bawah 1 juta belanja modal gitu. Menjalur. Jadi intinya ketika ada informasi dari Pandeglang itu harus masuk dulu ke Kormin, dari Kormin ke OPK, dari OPK baru ke operator. Nah jadi kan simpang siur. Ketika informasi itu datang dari berbagai pihak, dari OPS, dari OPK, dari Kormin, ternyata tidak sinkron itu. Jadinya operator liar gitu Bu. Jadi untuk memperbaikinya mulai sekarang ke depan, saya usul kepada Pak Kormin untuk mekanisme informasi itu harus masuk ke Kormin dulu Pak. Jadi OPS tidak disibukkan dengan informasi. Ketika disibukkan dengan informasi, pekerjaan jadi terbengkalai gitu. Jadi ngalet. Di kita itu sering terlambat masalah pelaporan aset. Kenapa? Karena bukan salah kita sebenarnya. Salah kita cuma sedikit sebul doang. Cuma yang paling besar itu dari aplikasinya itu sendiri Bu. Dari aplikasinya itu sendiri, aplikasi Sakuria. Ternyata di Pandeglang itu ada 2 aplikasi, yang dari BPKPA sama dari Dinas Pendidikan. BPKPA itu dikira aplikasi Sakuria itu sinkron dengan aplikasi yang di BPKPA, ternyata tidak sinkron. Nah, jadi laporan yang masuk ke BPKPA itu lambat, itu kendalanya. Kemarin itu dari Pak Yosa itu seperti itu. Ternyata setelah dilihat itu semua kecamatan dari seluruh kabupaten itu mengeluh masalah aplikasi Sakuria itu tadi. Dibuat penatausahaan di sekolah. Jadi maksud penatausahaan di sini diinventarisasi gitu, diinventarisasi di sekolah. Jadi ada pembukuannya mungkin seperti itu. Selanjutnya ya itu tadi belanja modal 1 juta masuk ke belanja modal di bawah 1 juta masuknya ke belanja barang dan jasa. Contohnya pembelian printer itu kan belanja modal. Cuma apabila harganya di bawah 1 juta itu masuknya ke barang dan jasa. Tentang pengelolaan dana bos dan yang lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sadar Hermawan, kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak Koordinator Layanan Administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simanggu. Yang saya hormati Bapak Pengawas Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ketua FK3S. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Simanggu. Yang saya hormati Bapak Penilik PAUD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Operator Sekolah, bendahara atau yang mewakili, dan terima kasih kepada pengatur acara pada kegiatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Minta izin untuk sedikit sharing, berbagi kepada semuanya supaya yang belum tahu jadi tahu, yang belum jelas menjadi jelas. Karena yang akan disampaikan pada hari ini adalah tugas kita ke depan berkenaan dengan pengelolaan BOS. Nah, fleksibel dan segala macam ya. Jadi kita melangkah di Permendikbud yang lalu di nomor 3 tahun 2019. Sekarang kita sudah akan dan sedang melaksanakan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta 5 Februari 2020 dan diundangkan itu tanggal 6 Februari 2020. Sejak tanggal diundangkannya lah pelaksanaan BOS itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dikala kita menyalahi aturan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Korbin, itu sanksinya bukan ringan sedang lagi, berat. 8 bab 22 pasal. Di antaranya bab yang pertama adalah tentang ketentuan umum, ya, ketentuan umum yang terdiri kurang lebih ada terus 20 nomor, 20 ayat 1 sampai 20. Di sana itu ada kementerian, ada masalah RKS, ada masalah menteri, ada masalah semua satuan pendidikan. Di situ ada dari 1 sampai 20 itu diatur di bab 1 pasal 1. Sekarang itu masih berjalan ya di bulan Agustus nanti. Nah, ini di bab 3 tentang alokasi dana. Nah, ini alokasi dana. Nah, ini di sini alhamdulillah kita di pasal 6 ayat 2, sekolah tahun ini bertambah menerima yang tahun kemarin 800, sekarang 900.000 rupiah. Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki lisen ya pada Dapodi. Jadi